Sebagai review, kita sudah mendapatkan sharing terkait jenis-jenis FSA, di mana dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada yang namanya deterministic FSA yang semua state-nya akan terhubung dengan satu simbol masukan saja. Tapi juga ada non-deterministic FSA. Jika non-deterministic, maka FSA tersebut pasti NFA yang memungkinkan terhubung dengan banyak state. Jadi, satu inputan bisa menghubungkan ke banyak step, lebih dari satu step, atau bahkan tidak terhubung sama step apapun atau disebut dengan step kosong. Contohnya adalah ini tabel transisi dari yang deterministik bisa kita lihat. Setiap transisi hanya terhubung pada satu state saja. Tetapi jika non-deterministik, kita bisa melihat di sini ada Q1, Q2, ini berarti Q1 dengan transisi 0, terhubung dengan state Q1 dan juga Q2. Tapi kita juga bisa melihat di Q1, saat transisi 1 dia terhubung dengan state kosong. Jika kita menemukan kondisi seperti ini, maka ini yang disebut dengan non-deterministic FSA. Di mana sekarang kita akan membahas sesuatu yang baru, di mana sebuah NFA diperbolehkan berpindah stage tanpa mendapatkan inputan atau membaca inputan, yang dinamakan dengan epsilon move atau disingkat emove. Emove merupakan transisi empty, yaitu perpindahan state transisi tanpa pembacaan input. Artinya tidak bergantung pada input ketika melakukan transisi. Eclosure adalah himpunan state-state yang terhubung oleh emove. State-state yang terhubung oleh transisi tanpa input. Perhatikan NFA berikut. Di sini bisa kita lihat ada state Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Di mana startnya di Q0 dan finishnya ada di Q4. Dan sini bisa kita lihat kita memiliki sebuah atau lebih dari satu transisi yang menggunakan tanda epsilon atau emove ini, di mana transisinya seharusnya menerima inputan hanya A atau B. Tetapi saat kita menerima atau mendapatkan simbol seperti ini, berarti inilah yang dimaksud dengan transisi emove. Dan terhubung seperti Q0, Q1, Q3, inilah yang disebut dengan eclosure. Maka kita akan mendapatkan eclosure-nya seperti ini. Eclosure Q2, Q0 dengan Q0, Q1, Q3. Eclosure Q1 sama dengan Q1 dan Q3. Eclosure Q2 sama dengan Q2 dan Q4. Eclosure 3 sama dengan Q3. Eclosure Q4 sama dengan Q4. Eclosure Q0 maksudnya apa? Eclosure Q0 itu adalah state-state atau kumpulan state yang terhubung dengan Q0 melalui emove. Jadi dari transisi emove bisa kita lihat di sini Q0 terhubung dengan Q1 dengan emove ini. Bahkan Q0, Q1 tetapi tidak berhenti di Q1. Ternyata dari Q1 juga dia secara otomatis karena tidak menerima inputan sehingga otomatis maka dia akan otomatis ke Q3. Ini melalui emove sehingga eclosure Q0 dia akan menghasilkan Q0, Q1 dan Q3. Berikutnya, jika eclosure Q1 berarti startnya atau mulainya dari Q1, maka dia akan kemana saja karena yang dimiliki oleh Q1 emove menuju Q3. Maka yang menjadi eclosure Q1 adalah Q1 dan Q3. Lalu kita juga akan memiliki eclosure Q2. Q2 yang dimulai dari Q2 karena emove-nya menuju ke Q4 menuju final. Maka kita bisa lihat Q2 dan Q4 karena yang terhubung dengan emove-nya adalah Q2 dan Q4. Lalu ada eclosure Q3. Q3 hanya diisi 3. Kenapa? Karena jika state tidak memiliki transisi emove, maka eclosure-nya adalah state itu sendiri
seperti ini Q3. Q3 tidak memiliki transisi keluar dengan tanda atau input tanpa inputan atau dengan menggunakan simbol epsilon. Di mana sekarang kita akan melakukan ekuivalensi NFA IMUP ke NFA tanpa IMUP. Analognya seperti ini. Kita akan memiliki NFA dengan IMUP karena kita memiliki transisi tanpa inputan dengan simbol epsilon. Dan kita akan merubahnya menjadi tanpa IMUP atau analognya seperti ini. Q0 langsung ke Q2 dengan inputan A dan inputan B. Langsung ke Q4. Kita akan membuat seperti ini. Kira-kira bagaimana caranya? Bagaimana tahapannya kita akan pelajari bersama. Tahapan dari ekuivalensi dari IMUP menuju non-IMUP tentunya kita yang pertama dilakukan seperti biasa. Kita harus membuat tabel transisi untuk NFA IMUP tersebut. Jadi kita buat tabel transisi, lalu setelah membuat tabel transisi kita membuat kumpulan enclosure dari setiap state-nya sama seperti tadi. Bagaimana kita melihat kumpulan state-state yang memiliki keterhubungan menggunakan IMUP tadi? Lalu berikutnya kita akan mencari fungsi transisi dari NFA IMUP ke NFA tanpa IMUP dengan cara dinotasikan dengan transisi akses dengan rumus. Tahapan keempat, berdasarkan hasil 3 dapat dibuat fungsi transisi dan diagram transisi. Berdasarkan hasil 3 dapat dibuat fungsi transisi dan diagram transisi. Tentukan stage akhir untuk NFA tanpa IMUP, yaitu stage akhir semula ditambah dengan stage yang enclosure-nya menuju salah satu dari state akhir semula atau F sama dengan FU key atau enclosure key NF atau himpunan kosong. Sebagai contoh, kita akan langsung praktek di sini. Kita memiliki sebuah diagram di mana definisi formal kita memiliki state Q0, Q1, Q2. Lalu secara sigma atur transisi inputannya adalah A atau B. Tapi di sini pun kita memiliki epsilon seperti kita lihat ada epsilon dari Q0 ke Q1. Lalu dari Q2 ke Q0. Tentunya startnya dari Q0 dan finishnya ada di Q0 juga. Bagaimana cara kita melakukan ekuivalensi? Tentu yang pertama adalah kita membuat tabel transisi dari NFA IMUP tersebut. Jadi kita seperti biasa kita tuliskan di mana di sini kita tetap menuliskan tabel transisinya berdasarkan yang ada di sigma. Iya, yang berupa ada A dan B. Jadi transisi kita bisa dituliskan atau mungkin jika Anda ingin tambahkan, Anda juga bisa menambahkan kolom untuk epsilon jika ingin mempermudah atau bisa mempermudah Anda. Itu juga diperbolehkan. Tapi di sini kita hanya menggunakan yang berdasarkan definisi formal yaitu yang ada di sigma. Ini adalah A dan B. Menentukan enclosure untuk setiap stage. Berikutnya adalah enclosure Q1. Bisa kita lihat karena Q1 itu tidak memiliki panah transisi EMOV keluar atau menuju stage lain, sehingga enclosure dari Q1 adalah dirinya sendiri yaitu Q1. Sedangkan enclosure Q2, karena enclosure Q2 ini ternyata dari Q2 terhubung ke Q0 dan ternyata karena Q0 terhubung ke Q1 dan ingat karena ini tanpa inputan sehingga ini akan otomatis terhubung dari Q2 Q0 ke Q1 sehingga ini akan menjadi satu kumpulan ya satu enclosure, sehingga enclosure kedua adalah Q0 Q1 Q2 karena semuanya terhubung secara tidak langsung sehingga kita sudah menemukan atau kita sudah membuat kumpulan enclosure transisi enclosure yang bisa dijadikan patokan untuk
tahapan berikutnya. Selanjutnya mencari fungsi transisi hasil perubahan. Tahapan berikut adalah kita akan mencari fungsi transisi hasil perubahan dengan rumus yang ada ini, transisi access states. Input sama dengan e-closure states input. Jadi kita akan mengacu pada e-closure ini dan cepat mengacu pada tabel transisi ini. Contohnya yang pertama ini adalah tentunya adalah transisi aksen untuk stage Q0 dengan transisi A, karena kita punya transisinya cuman dua ya, A dan B. Jadi kita akan melakukan satu persatu. Apa yang dilakukan, maka kita akan melakukan seperti ini. Sama dengan e-closure, transisi e-closure Q0 karena kita sedang mengakses yang Q0 A, maka yang pertama kita lakukan untuk kita cari dulu e-closure Q0 adalah apa. Kita mengacu ke sini, e-closure Q0 itu adalah Q0 dan Q1. Sehingga di sini di baris selanjutnya kita bisa menuliskan e-closure transisi Q0 dan Q1. Nah, kita akan dapat dari sini ya. Berarti jadi maka disinilah kita akan lanjut dengan membandingkan berdasarkan tabel transisi Q0 dan Q1. Dengan transisi A menghasilkan apa? Karena Q0 dengan transisi A menghasilkan Q0, lalu Q1 dengan transisi A menghasilkan kosong, maka yang kita dapatkan adalah Q0 saja. Sehingga di sini kita dapat e-closure Q0 dan e-closure Q0 itu apa? Kita masuk lagi ke sini, e-closure Q0 adalah Q0 dan Q1. Fungsi transisi hasil perubahan. Berikutnya adalah Q0 B. Jadi kita akan lihat transisinya e-closure Q0 dengan transisi B sama seperti tadi. Kita langsung e-closure Q0. E-closure Q0 adalah Q0, Q1, Q0, Q1. Dengan transisi B, kita langsung ke tabel transisi Q0. Transisi B adalah kosong dan Q1 transisi B adalah Q2. Sehingga yang kita ambil adalah Q2, sehingga menghasilkan e-closure Q2. Dan e-closure dari Q2 adalah Q0, Q1, dan Q2. Berikutnya adalah state terakhir dengan transisi A. Sama seperti tadi, kita cari e-closure Q2. E-closure Q2 adalah Q0, Q1, dan Q2. Maka kita dapatkan Q0 dan Q1. Transisi hasil perubahan. Berikut adalah step akhir dengan transisi A. Sama seperti tadi, kita cari e-closure Q2. E-closure kedua adalah Q0, Q1, dan Q2. Maka kita dapatkan Q0 dan Q1. Berikutnya adalah Q1 dengan transisi B. Kita lihat Q1 pun menghasilkan Q2 untuk closure, dan kita akan lihat transisi Q1 dengan B mengacu ke tabel transisi Q1. B adalah Q2, maka e-closure Q2 adalah Q0, Q1, dan Q2, sehingga hasilnya adalah Q0, Q1, dan Q2. Mencari fungsi transisi hasil perubahan. Berikut adalah Q2 dengan transisi A. Kita lihat e-closure Q2 adalah Q0, Q1, dan Q2 dengan transisi A. Kita akan mencari dengan transisi A berdasarkan tabel transisi Q0, Q1, dan Q2. Karena yang sisanya kosong, yang ada stage-nya adalah Q0 dengan menghasilkan Q0, maka tentunya adalah e-closure Q0 dan e-closure Q0 adalah Q0 dan Q1, maka hasilnya Q0 dan Q1.
Mencari fungsi transisi hasil perubahan. Ya, ini lanjutannya ya. Begitu juga dengan yang terakhir, Q2 dengan transisi B. Kita lihat eklosur Q2 adalah Q0, Q1, dan Q2. Q0, Q1, dan Q2 dengan transisi B berarti kita akan mengacu ke sini. Q0, Q1, dan Q2 dengan kolom B karena di sini Q0 menghasilkan kosong. Q1 menghasilkan Q2 dan Q2 menghasilkan Q2 juga. Sehingga yang kita dapatkan adalah eklosur Q2 dan eklosur Q2 adalah Q0, Q1, dan Q2. Sehingga yang kita dapatkan dari transisi aksen Q0 B adalah Q0, Q1, dan Q2.